Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lupa cabut kunci, sepeda motor disikat maling. Mahasiswa berontak diperiksa polisi saat terjaring razia lalu lintas. Seluruh partai politik di pesisir selatan ajukan pengganti bacalek yang tidak memenuhi syarat. Gara-gara lupa mencabut kunci sepeda motor yang tergantung di stang, sepeda motor raib dibawa kabur pencuri. Hal itu terjadi di kawasan Bukit Putus, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Rabu, tanggal 20 September lalu. Untungnya, ada kamera pengintai yang merekam aksi pencurian tersebut. Pada rekaman tersebut, terlihat seorang pelaku yang datang mendekati sepeda motor yang kuncinya tertinggal di stang tersebut. Tidak butuh waktu lama, sepeda motor berhasil dibawa kabur. Padahal korban hanya berjarak 5 meter dari sepeda motornya. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengintai dan laporan korban, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim Klewang kemudian bergerak cepat meringkus pelaku yang bernama Sony dan berusia 30 tahun di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Selasa malam. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba kabur sehingga ditembak petugas di bagian kakinya. Parkir di depan mobil. Kebetulan kuncinya tergantung di situ, Pak. Alhamdulillah, Pak, berkat usaha tim Klewang itu, Pak, ya. Jadi kita mendapat informasi ada TKT atau kejadian curanmor, itu roda 2 jenis motor Vario. Setelah kita selidikin, kita melihat dari ada rekaman CCTV namun kurang jelas. Kita perdalam lagi informasi lapangan sehingga kita dapat mengidentifikasi sebagai pelaku. Dan untuk tim langsung bergerak di lapangan mencari keberadaan pelaku, sehingganya tim berhasil mengamankan pelaku pada saatnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Perangai mahasiswa ini tak layak untuk ditiru. Berkendara tak mengenakan helm, serta berontak saat diperiksa polisi. Peristiwa ini terjadi di daerah Lubuk Buaya, pinggiran Kota Padang, saat polisi menggelar razia lalu lintas. Saat polisi menghentikan sepeda motor seorang mahasiswa, pengendara ini langsung berontak dan menolak diperiksa polisi. Alasannya, dirinya telah terlambat hadir di kampus. Petugas awalnya bersikap persuasif dan mengajaknya ke pinggir jalan agar tak memacetkan lalu lintas. Tapi mahasiswa ini justru membangkang dan menepiskan tangan polisi yang hendak mencabut kunci kontak sepeda motornya. Peristiwa ini menjadi tontonan bagi warga lainnya. Polisi yang menghadapi sang mahasiswa pun habis kesabaran. Beberapa polisi menggiring sepeda motor itu secara paksa ke pinggir jalan dan memeriksa surat-suratnya. Dan ternyata sang mahasiswa tak memiliki SIM dan kendaraannya pun tak mempunyai STNK. Kendaraan itu pun disita polisi dan ditahan di Mapolsek Kota Tangah. Sedangkan mahasiswa yang berontak tadi justru menangis sesenggukan. Sebenarnya bukan perlawanan, tapi dia itu tidak terima kita untuk menyerahkan karena pelanggarannya pelanggaran helm. Helm itu wajib bagi pengendara sepeda motor untuk digunakan waktu pengendara. Jadi motornya ini dibawa ya Pak ya? Ya untuk sementara kita amankan karena waktu kita cek sesuatu nggak ada, SIM tidak ada, STNK nggak ada.
dan tidak menggunakan helm, maka untuk sementara kita amankan kendaraan bermotor. Razia yang dilakukan polisi ini merupakan kegiatan rutin yang difokuskan pada pelanggaran kasat mata. Robiham melaporkan dari Padang. Seluruh partai politik yang ada di pesisir selatan mengajukan pengganti bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS ke KPU Pesisir Selatan. Sebelumnya, KPU Pesisir Selatan menyurati pengurus parpol untuk mengajukan pengganti bacaleknya yang TMS karena profesinya sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus. Hal itu berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan Bawaslu Pesisir Selatan. Dari tanggapan masyarakat dan Bawaslu Pesel, terdapat 17 orang yang berprofesi sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus nagari. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh KPU, dari 17 orang tadi, terdapat 9 bacalek yang dinyatakan TMS karena tidak menyertakan surat pengunduran dirinya pada saat pendaftaran. 9 orang bacalek tersebut berasal dari 7 partai politik. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, bacalek yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, wali nagari, perangkat nagari, dan anggota bamus nagari harus mengajukan surat pengunduran diri. Jika parpol tidak mengajukan penggantinya atau tidak segera memberikan surat keputusan pemberhentian bacalek tersebut hingga tanggal 3 Oktober, maka bacalek tersebut akan dinyatakan TMS. KPU melakukan verifikasi itu berdasarkan dokumen yang diajukan di Silon. Pencermatan DCT itu 24 September sampai 3 Oktober. Jika di masa pencermatan DCT, bacalek yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, bamus, perangkat nagari, dan wali nagari itu tidak menyampaikan SK pemberhentian, maka yang bersangkutan kita nyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak kita masukkan dalam DCT. Seperti itu. Dalam pengajuan pengganti bacalek yang TMS ini, Bawaslu Pesisir Selatan juga ikut melakukan pengawasan ketat agar caleg-caleg yang diusulkan sebagai pengganti dari parpol sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar aturan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Sumatera Barat menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat Selasa sore. Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Tani Nasional atau HTN ke-63. Dalam aksinya tersebut, mahasiswa menyuarakan kesejahteraan petani pada momentum Hari Tani Nasional untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Sumatera Barat. Mahasiswa juga meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan dan mengawasi distribusi pupuk subsidi dengan memperhatikan ketepatan pada harga, waktu, dan jumlah sesuai aturan yang berlaku. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di masa yang akan datang. Hak-hak tani, Pak. Seperti dilancarkannya subsidi berupa pupuk, gitu, Pak. Atau dimurahkan lagi harga-harga pupuk untuk petani ini, Pak. Kayaknya harga pupuknya terlalu tinggi, Pak. Dan harga hasil tani itu dibelinya murah, Pak. Jadi itu tuntutan kami sekarang, Pak. Namun sayangnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi tidak bersedia menerima para mahasiswa tersebut. Mahasiswa juga tidak bisa masuk ke dalam halaman kantor gubernur karena dihadang polisi. Robiham melaporkan dari Padang.